Agensinya bahkan tidak memeriksa fakta dan menimbulkan kerugian sekunder. Hey yo, what's up guys? I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Well guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kasusnya Nam Jo Hyuk yang semakin lama semakin memanas. Ada orang yang terduga sebagai korban dan ada juga pembelaan dari orang yang mengaku teman kelas dari Nam Jo Hyuk. Lalu bagaimanakah cerita lengkapnya? Wait, sebelum itu, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Pekan lalu, Nam Jo Hyuk dituduh sebagai pengganggu. Namun agensi dari Nam Jo Hyuk itu dengan cepat membantah rumor tersebut. Dan mereka juga menyatakan bahwa itu merupakan rumor yang tak berdasar. Dan bahkan dengar-dengar mereka juga akan ngambil tindakan tegas alias nuntut orang yang sudah menyebarkan rumor tersebut. Dan kemudian untuk baru-baru ini ada seseorang yang mengaku sebagai korban lainnya maju dan juga mengklaim bahwa dia telah menderita sepanjang hidupnya karena dia juga harus menonton Nam Jo Hyuk di televisi. Kemudian korban mengaku, ketika saya melihat Nam Jo Hyuk di film, saya kesakitan karena luka masa lampau. Terduga korban baru B juga sudah memberikan rincian kepada Sport Kyongyang dan juga menjelaskan bahwa manajemen sub tidak melakukan pengecekan fakta sebelum mengajukan gugatan terhadap tersangka korban pertama si A. B kemudian menjelaskan bahwa dia ingat betul kok dengan jelas nama-nama pengganggu lainnya, termasuk ada Nam Jo Hyuk. B mengatakan lebih lanjut, nah saat aku duduk di bangku SMA, Nam Jo Hyuk sering menggertakku dengan sebuah grupnya. Aku sempat melupakan rasa sakit di masa lampau, tapi kemudian luka itu terbuka lagi saat aku melihat Nam Jo Hyuk di sebuah film. B kemudian menjelaskan bahwa intimidasi Nam Jo Hyuk berlanjut hingga SMA. Dia kemudian mengatakan, Nam Jo Hyuk itu selalu membuatku menyalakan hotspot smartphone-ku dengan sengaja dan mengambil smartphone-ku tanpa izin untuk menggunakannya. Ketika dia ketahuan menggunakan ponsel, dia akan menyerahkan ponselku alih-alih miliknya. Dia menggunakan ponselku, telepon lebih dari yang saya lakukan selama sekolah. Nam Jo Hyuk mengambil ponsel saya dan akan menggunakan beberapa 10.000 Korea won untuk membeli item game. Ketika saya minta dia untuk bayar kembali uang yang sudah dia gunakan, dia hanya berkata, kenapa saya harus melakukannya? Jadi, saya tidak pernah mendapatkan uang itu kembali. Si B juga kembali mengatakan bahwa Nam Jo Hyuk itu akan memukulnya secara fisik dengan mengatakan itu adalah sparring. B kemudian menjelaskan, ketika saya nolak untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh Nam Jo Hyuk ataupun teman-teman sekelompoknya, mereka nanti akan membuat saya melakukan sparring. Mereka nanti akan membuat ring di tengah kelas dan membuat saya berkelahi dengan teman sekelas lainnya. B kemudian mengaku bahwa nanti ia akan dipukul karena dia tidak mau berkelahi dengan teman sekelasnya yang lain. B kemudian mengklaim bahwa Nam Jo Hyuk akan menjadikannya shuttle. Apakah kalian tahu apa itu shuttle? Shuttle ini merupakan istilah yang digunakan terhadap orang-orang yang disuruh untuk membeli makanan ataupun snack-snack lainnya. Jadi mereka itu diperlakukan seperti kurir. Tapi kalau kurir kan lebih bagus ya. Mereka kan dapat uang gitu. Kalau mereka nggak dapat uang. Si B kemudian melanjutkan ceritanya. Nam Jo Hyuk akan berkata kepadaku, jika kamu bisa ngasih aku makanan ringan dalam waktu 3 menit, kamu nggak perlu lagi menjadi shuttle. Jadi, aku nanti akan lari ke toko dan juga kembali. Tetapi, Nam Jo Hyuk akan mengatakan bahwa aku harus tetap menjadi shuttle karena aku membutuhkan waktu lebih dari 3 menit. Korban baru ini juga mengklaim bahwa dia bertahan, berpikir bahwa cara terbaik untuk membayar kembali para pengganggu adalah mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjalani kehidupan yang baik. Namun ternyata ia bahkan memiliki gangguan kecemasan sosial dikarenakan apa yang sudah dilakukan Nam Jo Hyuk dan juga teman-temannya kepada dirinya. B kemudian menambahkan dengan mengatakan, saya melihat laporan berita bahwa Nam Jo Hyuk membantah tuduhan dan dia bahkan menggugat teman saya atau korban A. Sangat menyakitkan untuk memikirkan masa lalu dan saya saat ini menjalani hidup dengan baik. Tetapi saya memutuskan untuk melangkah setelah melihat teman saya dituntut. Saya ingin dia mengakui kesalahannya di masa lalu dan juga menghentikan aktivitasnya. Sungguh menyakitkan setiap kali saya melihatnya. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa si B ini ingin Nam Jo Hyuk itu pensiun, ya nggak sih? Karena dia juga pengen Nam Jo Hyuk itu berhenti tampil di televisi. Itu yang aku tangkap guys. Tipper awal juga mengangkat suaranya lagi dan menjelaskan bahwa ternyata laporan berita pertama dibuat salah. Ibu A kemudian menjelaskan, ada sebagian besar laporan berita yang salah dilaporkan. Agensinya bahkan tidak memeriksa fakta dan menimbulkan kerugian sekunder. Anak saya telah menderita sepanjang hidupnya dikarenakan trauma dari apa yang dialami di sekolah.
Tetapi para pengganggu menggabaikan rasa sakit itu sampai hari ini. Bahkan nih guys, ada seorang pejabat dari Green Tea Foundation itu menjelaskan bahwa agresor juga sering kok melaporkan korbannya ke Komite Kekerasan Sekolah. Pejabat tersebut kemudian mengatakan, sudah biasa kok di Departemen Pendidikan di mana para pengganggu juga melaporkan korban ke Komite Kekerasan Sekolah. Namun itu adalah tindakan yang menunjukkan bahwa pelaku tidak mengakui tindakan salah mereka dan menimbulkan kerugian sekunder pada diri mereka sendiri. Dan sebelumnya, submanajemen menjelaskan bahwa mereka telah mengkonfirmasi bahwa tuduhan dan klaim tidak berdasar dan mengumumkan telah mengajukan pengaduan pidana terhadap penuduh. Dengan bertambahnya korban, netizen Korea mulai percaya bahwa memang di sini ada beberapa kebenaran di balik tuduhan tersebut. Dan bagaimanakah opini kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, selain itu baru-baru ini ada juga foto dugaan aktor Nam Jo Hyuk yang minum bersama dengan teman-temannya saat masih di bawah umur menjadi topik hangat di berbagai komunitas online. Nah, seperti yang kalian lihat, ini merupakan gambar-gambar yang sudah tersebar. Nah, mungkin untuk gambarnya agak sedikit buram ya, tidak terlalu clear. Dan untuk informasi yang beredar, foto tersebut diunggah di platform blog klasik yakni Saiwol pada bulan September 2011. Dari 4 orang yang tertangkap oleh lensa kamera, sosok kedua dari kiri adalah satu-satunya sosok yang wajahnya tertangkap dengan jelas. Dan di depan keempat anak laki-laki itu, di sudut kanan foto dapat kalian perhatikan ada beberapa botol hijau dengan tutup biru, yang mana ini tuh diyakini sebagai botol soju. Dan di bawah foto, dalam postingan Saiwol, deskripsi singkat ataupun captionnya berbunyikan sebuah bidikan Jo Hyuk. Nah, jika orang yang ada di foto itu merupakan Nam Jo Hyuk, foto itu akan diambil saat dia kelas 2 SMA. Dikarenakan bintang tersebut lahir pada tahun 1994. Dan berikut adalah berbagai opini dari netizen Korea dan mari kita ambil beberapa opini saja. Secara harfiah mengatakan bidikan Jo Hyuk, jika kalian memang tumbuh di era itu dan kalian memiliki Saiwol, ya kalian pasti tahu persis ya anak-anak seperti apa yang memamerkan foto pesta minum mereka di bawah umur. Lalu ada juga yang berkomentar, bukan hal yang aneh sebenarnya bagi siswa untuk mencoba minum sekali ataupun 2 kali sebelum mereka lulus SMA. Tapi yang benar-benar memposting foto secara online dan juga memamerkan hal tersebut, biasanya sih mereka ini iljin atau orang yang berkeliaran. Dan guys, how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan gak hanya terduga sebagai korban saja, tapi di sini ada juga orang yang sudah mengaku sebagai teman dari Nam Jo Hyuk. Itu juga sudah angkat suara dan juga menceritakan bagaimana cerita versi dirinya. Dan mari kita baca bagaimana versi cerita dari temannya Nam Jo Hyuk. Halo, pertama-tama aku ingin mengatakan bahwa aku adalah teman sekolah Nam Jo Hyuk. Dan yaps, kami berada di kelas yang sama saat tahun kedua. Aku sebenarnya nggak begitu dekat dengan Nam Jo Hyuk, jadi aku hanya akan membagikan pandangan aku aja sebagai teman kelasnya dia. Aku pikir nulis hal ini bukanlah kewenanganku ya, karena aku tidak begitu dekat dengannya juga. Tapi aku hanya ingin mengatakan aku bangga kok jadi teman sekelas seorang selebriti. Aku juga merasa frustasi dan gak adil. Bagaimana sih seseorang bisa membuat laporan yang gak benar dan juga mencampurnya dengan kebohongan? Jadi setelah berpikir panjang, ya aku memutuskan untuk menulis pernyataan ini. Aku tahu kok, dan semua orang juga percaya bahwa menyepahi, memukul, dan juga menyuruh seseorang sebagai pembeli makanan itu merupakan tindakan pengganggu. Ketika aku berada satu kelas sama Nam Jo Hyuk, aku nggak pernah kok ngelihat dia menyuruh seseorang untuk membelikan makanan. Tentu aja, aku nggak mungkin mengetahui semua hal yang terjadi. Tapi, aku pasti langsung tahu jika ada kasus penggangguan di kelas kami. Nggak mungkin aku nggak tahu. Dalam sudut pandang aku nih, aku tahu kok bahwa semua tuduhan yang dilayangkan kepada Nam Jo Hyuk adalah bohong. Namun, kejadian tentang pembayaran melalui smartphone dan juga pergulatan memang terjadi di kelas kita waktu itu. Kejadian pembayaran lewat smartphone itu terjadi ketika salah seorang murid mengambil ponsel wali kelas kami untuk melakukan payment. Namun, hal tersebut bukan dilakukan oleh Nam Jo Hyuk, teman sekelas yang lain yang melakukan hal tersebut. Aku masih ingat kok kejadiannya karena teman sekelas itu melakukan hal yang salah. Nah, menyangkut hal pergaulatan, aku yakin semua orang tahu ya tentang pertandingan gulat profesional WWE. Nah, kami adalah murid yang aktif dan juga energetik. Terkadang kami suka bermain pertandingan gulat di belakang kelas
saat istirahat ataupun saat makan siang. Tentu aja, kami nggak benar-benar melakukan gulat profesional. Kami hanya bermain-main. Jika Nam Jo Hyuk benar-benar menyiapkan ring dan melakukan pertandingan gulat, aku nggak ingat kejadian seperti itu terjadi. Rasanya tidak masuk akal deh, karena nggak ada orang yang akan melakukan hal seperti itu. Dan kita hanya kumpul bareng dan saling bergulat hanya untuk main-main doang. Dan setelah membaca laporan media, aku sih pikir ya, fakta yang sebenarnya diubah dengan jahat, lalu kemudian disebarkan. Aku nggak bisa menyembunyikan hal yang benar-benar terjadi seperti insiden dengan ponsel guru dan juga bergulat. Namun, aku juga nggak ingin membuat hal ini tersebar dengan salah. Karena aku mengetahui yang sebenarnya. Jika aku hanya diam, ya aku mungkin akan sama seperti orang yang mengabaikan kasus ini. Sekali lagi, aku ingin mengatakan bahwa laporan mengenai Nam Jo Hyuk dibuat dengan tujuan jahat, mencampur kebenaran dengan kebohongan. Aku ingin membahas kejadian lain, tetapi ada beberapa kejadian yang aku nggak tahu pasti kebenarannya, jadi aku tidak mengatakannya. Aku hanya ingin menyampaikan apa yang aku lihat tentang Nam Jo Hyuk. Terima kasih telah membaca tulisan panjang ini. Well, tadi kita sudah membaca ya bagaimana pernyataan panjang dari teman kelasnya Nam Jo Hyuk. Jadi untuk teman kelasnya Nam Jo Hyuk itu sudah membantah tentang Nam Jo Hyuk yang menjadi pengganggu. Namun untuk beberapa tuduhan seperti insiden smartphone dan sebagainya itu memang terjadi. Namun khususnya untuk insiden smartphone itu katanya bukan Nam Jo Hyuk yang melakukan hal tersebut. And guys, bagaimanakah kebenaran akhirnya? Nanti kita tunggu saja bagaimana updatean mengenai hal yang satu ini. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. K pamit dan aku juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah-salah informasi, mohon koreksinya. See you next time. Goodbye.